الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir separuh yang dibahas dari penjelasan tentang kalimat syahadat itu dalam kitab ini. Di beberapa bab berikutnya itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan hati. Apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan hati? Pertama adalah mahabbatullah wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Orang mencintai Allah dan mencintai Rasul. Nanti ada lagi bahasan berkaitan dengan khauf, punya rasa takut sama Allah. Ada lagi pembahasan mengenai tawakkul, maja'a fit tawakkuli. Dalam bab itu yang dibahas adalah masalah tawakal kepada Allah. Kemudian ada lagi pembahasan mengenai as-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdirnya Allah, dan seterusnya. Itu semuanya pekerjaan hati. Nah, sekarang ini kita mulai membahas mengenai mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah dan mencintai Rasul. Jadi orang yang sudah syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasul itu ada kewajiban syar'i untuk mencintai Allah, mencintai Rasul. Bagaimana mencintai Allah dan mencintai Rasul? Nah, itu yang dibahas nanti. Jangan salah paham, bukan memuji-muji Nabi, orang mencintai Nabi itu. Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah itu ada judul Kaifa nuhibbullaha wa rasulahu. Bagaimana kita bisa mencintai Allah dan mencintai Rasul. Itu penjelasannya dulu. Nah, di bagian awal yang dibahas adalah aslul a'mal kulluha huwa al-mahabbah. Asal usul dari gerakan manusia, mobilisasi manusia ke sana kemari, lalu lalangnya manusia itu karena faktor mahabbah, cinta. Nah, sekarang saya tanya, apakah di tiap-tiap manusia itu ada perasaan cinta? Jawabannya ya. Dua, apakah cinta itu bisa mendorong manusia berbuat baik? Halo? Iya, itu bisa dibalik juga, bisa mendorong manusia naudzubillah min dzalik berbuat tidak baik karena ada dorongan cinta tadi. Oh, kalau begitu cinta itu energi bagi kehidupan manusia. Jawabannya iya, menggerakkan orang. Tapi oleh tauhid diatur supaya tidak keliru. Nah,
Maka di sini ditulis aslul a'mali kulluha huwa al-mahabbah. Asal dari gerakan dan mobilisasi manusia itu karena ada rasa cinta. Fal insan la ya'malu illa lima yuhibbu. Orang itu tidak bergerak, tidak pindah, tidak melakukan aktivitas kalau tidak ada yang dicintai. Itu tadi gerimis dengan dari rumah bergerak ke sini, ada yang dicintai? Iya. Besok pagi-pagi bergerak semuanya ke tempat kerjanya masing-masing, ada yang dicintai? Nah itu. Jadi cinta ini dibahas di tauhid. Jadi fal insan la ya'malu illa lima yuhibbu imma li jalbi manfaatin aw li daf'i madarratin. Orang itu tidak berbuat kalau tidak ada yang dicintai. Ada kalanya orang itu ingin sesuatu lalu dia bergerak, atau tidak ingin sesuatu lalu orang itu juga bergerak. Jadi kalau orang sakit, dia ingin supaya Allah menyembuhkan sakitnya, maka dia pergi ke dokter, konsultasi, beli obat, periksa. Fa idza amila syai'an fa innahu yuhibbuhu. Kalau dia berbuat sesuatu berarti dia itu ada yang dicintai. Imma li dzatihi, ada kalanya yang dicintai itu benda dan barang itu tadi, seperti makanan, minuman dan sebagainya. Ya, wa auli ghairihi, atau selainnya. Nah ini yang penting. Wa ibadatullahi mabniyatun alal mahabbati bal hiya haqiqatul ibadati. Orang ibadah kepada Allah itu didasarkan pada rasa cinta. Kalau nggak ada rasa cinta tidak bergerak untuk melakukan ibadah. Betul Pak? Ibadatullahi mabniyatun alal mahabbati bal hiya haqiqatul ibadah. Itu adalah hakikatnya ibadah. Jadi bergerak itu orang mengeluarkan duitnya itu kalau kaitannya dengan infak. Kalau kaitannya dengan ibadah fisik itu orang sholat, orang haji, orang umrah, orang ngaji, orang tindak dari rumah ke sini bercapek-capek. Itu mabniyatun alal mahabbati, karena didasarkan pada rasa mencintai tadi. Kemudian fal mahabbatu tanqasibu ila qismaini. Nah ini supaya cepat aja. Ternyata mahabbah itu, rasa cinta itu ada dibagi menjadi dua. Satu, mahabbatun ibadah, cinta yang aspeknya itu ibadah. Ya. Apa contohnya? Wahyallati tujabu tadallul wa ta'zim. Kalau orang itu cinta tapi aspeknya itu ibadah, berarti kepada Allah, tidak boleh yang lain-lain. Saya tanya jenengan. Tapi pertanyaannya begini. Bukan apakah ada, bukan begitu. Kalau orang tua itu mesti mencintai anak kan? Itu ibadah apa tidak mencintai anak tadi? Beda nggak dengan orang mencintai Allah? Kalau orang mencintai Allah melahirkan sikap orang ini apa? Ibadah. Betul Pak? Kalau mencintai makanan, udan gerimis, seisi rumah itu belum ada yang makan. Kebetulan ibunya tadi nggak masak. Kata anaknya, ya di sana loh ada rawon enak ya. Berangkat nggak kira-kira Pak? Didorong oleh apa tadi? Rasa cinta kepengen makan apa? Rawon. Ibadah apa bukan? Kalau kita tauhid ini enggak. Satu-satunya cinta yang aspeknya ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kepada Allah, maka karakternya orang ibadah itu tadallul, merendah-rendahkan diri kepada Allah, ta'zim, mengagungkan. Saya ulangi, cinta itu yang aspeknya ibadah hanya kepada Allah saja. Lalu bisa melahirkan apa? Ibadah tadi.
Dan ibadah itu mabniyatun alal mahabbah, didasarkan pada rasa cinta. Dan kalau orang itu melakukan ibadah, itu maknanya orang itu karakternya ibadah tadallul, merendah-rendahkan diri di hadapan Allah, lalu ta'zim sekaligus mengagungkan. Contoh, orang sholat sak masjid itu 2000 orang berjamaah, macam-macam Pak. Ada yang mahasiswa, ada yang baru SMP, ada yang sudah mau lulus, ada yang mau diwisuda, ya, ada yang sudah bekerja, ada yang sepuh, ada yang muda, semuanya sholat bareng. Oh, berarti orang sak masjid itu tadallul, merendahkan diri kepada Allah semuanya. Tidak ada yang boleh membanggakan dirinya. Keluar dari masjid, sholat itu menjadi baik hubungannya dengan siapa saja. Kenapa? Posisinya sama tadi, tadallul, merendah-rendahkan diri, wa ta'zim, dan mengagungkan Allah. Nah, kemudian panjenengan diajak membahas surat Al-Baqarah ayat 165 kalau tidak salah ya. Diajak membahas itu dulu ya. Surat apa tadi Pak? Al-Baqarah ayat 165. Ya, apa surat Al-Baqarah ayat 165 itu? Oleh penulis kitab Tauhid disuruh bahas ini dulu beberapa menit. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi. Ada bahasa Indonesianya Pak? Kalau tidak ada saya sendiri ya. Ya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Benar Pak? Di antara manusia ada orang yang menyembah sembahan-sembahan, tandingan-tandingan, Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Saya tanya, bisa benda? Bisa barang? Bisa uang? Bisa orang? Bisa tambang? Lo kan supaya nadanya sama, barang, orang, uang, tambang, kan podo ya Pak ya. Ini nggak ada hubungannya dengan siapa-siapa. Tapi kata ayat ini, di antara manusia ada yang menjadikan Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka, orang itu mencintai tandingan sebagaimana mencintai Allah. Yuhibbunahum kahubbillahi. Itu pakai kahubbillahi, menyamakan. Kalau cinta itu bisa dipresentasi enggak? 10%, 50%, 100% bisa dipresentasi enggak? Oh, jenengan enggak pengalaman. Ini ayat ini menerangkan ada manusia yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Mereka mencintai itu tadi sebagaimana mencintai Allah. Itu posisinya sama enggak? Kalimat mencintai tandingan sebagaimana mencintai Allah, itu podo enggak maknanya? Kalau cinta itu bisa dibagi 50% untukmu, 50% untukmu, 50% untuk tandingan selain daripada Allah, 50% itu adalah untuk Allah. Pertanyaan saya, ini sudah kategori orang yang beriman nggak begitu? Nah kalau orang beriman berapa persen mencintai Allah? 100. Ya, jangan 99,9%. Ya. Tapi kata ayat ini berikutnya, walladzina amanu, dan orang-orang beriman asyaddu hubban lillah. Adik-adik kalau mempelajari bahasa Arab, semoga saya tidak salah menyebut, asyaddu hubban itu tafdil, sangat amat cintanya. Kalimat yang dipakai untuk membandingkan antara satu dengan yang lain. Cinta dibandingkan antara mencintai selain daripada Allah dan mencintai Allah, porsinya jauh lebih banyak mencintai apa?
Allah dan Rasulnya. Sama saja tidak boleh. Mestinya orang beriman itu mencintai Allah lebih dari yang lain-lain. Tak potong dulu, Bu. Jenengan pernah mendengar ada istilah syirik dalam bercinta? Loh, ini temenan Pak. Syirik dalam bercinta. Loh, ini harus nuding diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita itu yang disebutkan dengan syirik dalam bercinta. Orang Islam mestinya meletakkan cintanya kepada Allah, kata panjenengan 100%. Tapi dipecah-pecah, mencintai anak, mencintai istri, mencintai kedudukan, mencintai jabatan, bahkan bisa mengalahkan cintanya ke siapa? Allah. Itu namanya syirik dalam bercinta. Bahasa kitabnya asyirku fil mahabbati, syirik dalam bercinta. Nah, lebih dari itu ya, panjenengan dan saya diajak mendiskusikan surat 9 ayat 24. Ini orang bisa jaya karena ini, tidak ya juga karena ini. Surat 9 ayat 24. Ada yang berkenan membaca terjemahnya? Nanti saya tanya. Monggo Bapak-bapak atau Mas dibaca dengan suara agak keras supaya kedengaran yang lain-lain. Monggo Pak. Katakanlah, bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Sudah, sampai di situ dulu Pak. Diulangi lagi dulu Pak, kalem-kalem, ada mic-nya supaya bisa dinikmati banyak orang. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Sudah, sampai di situ. Pertanyaan saya, ada berapa poin tadi? Yo, nggak dititeni. Berapa Mas? Itu yang benar Pak. Quran itu soalnya. Belum ada yang jawab yang benar ini. Berapa? Benar sampai ini kan ngaji tauhid. 8. Loh, istri-istri itu jangan dihitung 2. Ngaco. Maksudnya itu karena yang di kitabnya itu kamu semuanya, maksudnya istri-istrimu gitu loh. Bukan satu orang istri-istrimu, bukan begitu. 8. Pertanyaan berikutnya, 8 itu kalau dibagi menjadi 2 dalam jenis yang sama menjadi berapa dan berapa? 8 itu kalau dikategorikan jenis yang berbeda-beda dari 8 tadi, itu jadi berapa dan berapa? 7 dengan 1 juga 8 kan? 4 dengan 4 ya 8. 6 dengan 2 ya 8. Itu kalau dibagi 2 menurut jenisnya, kelompoknya menjadi berapa dan berapa. Kan gampang sih. 5 dan 3. Yang 5 itu siapa? Abaukum, bapak-bapak kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, suami dan istrimu, wa ashiratukum, dan keluargamu. Itu 5. Manusia itu di mana-mana
karena fitrahnya Allah yang dititipkan kepada manusia tanpa disuruh itu mencintai yang 5 itu tadi. Benar Pak? Mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai saudara, mencintai suami dan istri dan keluarga. Yang 3 itu harta benda. Apa itu? Wa amwalun iqtarratumuha, harta benda yang kamu kumpulkan. Semakin banyak orang bisa mengumpulkan harta benda secara zahir, semakin senang nggak Pak? Oh senang. Ya, Ustadz juga manusia kan begitu. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu takut rugi, itu juga kaitannya dengan harta benda. Saya bukan ahli tafsir dan saya tidak membaca tafsir secara panjang lebar. Sekarang saya tanya, kalau perdagangan kamu takut rugi, boleh nggak dimaknai jabatan yang kamu takut digeser? Nanti lihat di tafsirnya. Kenapa? Kalau perdagangan konotasinya dengan harta benda, jabatan juga konotasinya dengan fasilitas. Kalau dia tidak bisa karena 1 dan 2 hal karena peraturan, ya kalau bisa jabatan itu jangan bergeser ke orang lain. Kalau perlu istri saya atau anak saya. Benar Pak? Kalau gini cerdas Anda nanti. Kemudian wa masakin tardawnaha, rumah tempat tinggal. Sekali tempo kalau jenengan itu perai-perai, datanglah ke perumahan-perumahan yang elit-elit, yang indah-indah. Orang kalau punya kekayaan sekian, tiba-tiba tahun berikutnya naik 2 kali lipat, mau nggak di rumah kampung? Taruhlah misalkan ya dapat 10 juta, tapi tiba-tiba naik menjadi 30 juta, mau nggak di rumah kampung? Kalau sudah 30 juta naik, tiba-tiba tahun berikutnya menjadi 90 juta. Oh nggak ada duitnya, itu mau kan tidak masalah. Direnovasi ininya. Dunia masih gelap, belum ada orang bisnis di bidang properti, tapi Nabi sudah menyebutkan salah satu yang dibanggakan manusia adalah rumah tempat tinggal. Betul Pak? Sekarang malah jadi kebanggaan banyak orang. Semakin tinggi, semakin bergengsi, semakin gaya paling modern, orang merasa harga dirinya semakin tinggi. Tapi ada tetapinya. Kalau 8 itu tadi kamu cintai lebih daripada, nah, monggo seterusnya Pak terjemahnya. 8 tadi, monggo, adalah lebih kamu cintai dari Allah. Lebih kamu cintai, itu pakai isim tafdil tengah-tengahnya tadi. Isim tafdil itu menurut bahasa Arab adalah untuk membandingkan antara ini dengan ini lebih baik ini dengan ini lebih dicintai ini. Tengah-tengahnya pakai tafdil, ahabba ilaikum. Jika 8 perkara itu tadi lebih kamu cintai daripada apa Pak? Monggo. Dari Allah dan Rasulnya. Terus? Dan dari berjihad di jalannya. Kalau harta benda itu tadi lebih dicintai, perumahan tadi lebih dicintai, perdagangan lebih dicintai, dan yang 5 tadi hubungannya dengan manusia, dibandingkan kamu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada perjuangan, endingnya bagaimana Pak? Akhirnya, monggo. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggu saja Allah akan mendatangkan perkaranya. Terakhir, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Saya tanya, ini semuanya harus bisa menjawab. Apa ada orang jatuh tidak terhormat gara-gara harta benda? Jangan pura-pura tidak tahu Pak. Apa ada orang jatuh tidak terhormat gara-gara harta benda?
Ada. Itu loh jenengan, dunia masih gelap, komunikasi tidak seperti begini, pengetahuan orang sudah tidak seperti begini, tapi Nabi sudah meletakkan dasar bahwa mencintai Allah itu, mencintai Rasulullah dan yang lain-lain tadi tiga itu lebih utama daripada kamu mencintai 8 itu tadi. Tapi kalau kamu balik, kamu lebih mencintai yang 8 asnaf tadi, 8 golongan tadi daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya, tunggu saja masa kehancurannya. Itu kalau orang senang ilmu sosial dan ilmu politik. Kalau pemberantasan korupsi ini di Indonesia itu tidak ketulungan, habis negara ini. Bener Pak? Saya hanya menirukan omongannya orang di YouTube aja. Ustaz, kalau begitu tidak boleh hanya sekedar omong-omong saja dalam pemberantasan korupsi. Jawabannya? Iya. Ya. Yang paling grace. Gak enak wis. Tadi sore saya baru mendengarkan komentarnya Herr Subnal Arif Poin. Mengomentari apa? Ini mohon maaf bukan ilmu saya, tapi karena bahasanya begini, KPK digugat, kenapa kok belum menetapkan siapa tersangkanya dalam kuota haji? Hanya diperiksa saja. Sampai sekarang tidak ditetapkan siapa tersangkanya. Digugat oleh masyarakat sipil. Cari di komentarnya Herr Subnal Arif Poin. Baru tadi sore. Kenapa kok sampai ada gugat-menggugat tadi? Karena dia meletakkan cintanya beda. Coba mencintai Allah dan mencintai Rasul, siapapun yang melanggar hukuman itu maka akan segera ditangani. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ini pertanyaan memancing berikutnya. Bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jangan nanti yang cari orangnya. Setuju apa enggak dengan pernyataan saya? Pak, Bu, bapak kita itu jatuh dengan tidak terhormat juga gara-gara harta benda. Setuju? Pertanyaan berikutnya, siapa bapak kita itu? Loh, jangan suruh dong. Bapaknya manusia itu siapa? Nabi Adam itu jatuh enggak dari surga? Diusir enggak sama Allah? Gara-gara apa? Makanya sampai tidak boleh suudzon tadi, ya kan? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Itu perintah Allah kepada bapak kita. Namanya tadi siapa Pak? Bapak kita? Adam. Jangan dikelirukan, Adam. Sudah diwanti-wanti sama Allah, Adam kamu di sini aja, berdomisili di sini sama istrimu itu. Tak kasih fasilitas surgawi, semua kamu makan. Ya. Itu perintahnya dua. Satu wakula minha rogodan, pakai kalimat rogodan. Yang satu haitsu syi'tuma. Haitsu syi'tuma itu sakarepmu. Rogodan ya terserah kamu. Sampai diulangi 2 kali dengan bahasa yang berbeda. Berarti Nabi Adam diberi keleluasaan enggak untuk makan apa saja di surga? Jawabannya iya. Larangannya berapa? 1 apa 2 apa 3? 1. Apa 1 itu? Jangan dekati pohon ini. Dari mana kalau kita bisa tahu kalau itu 1? Itu menurut bahasa Arab asy-syajarah itu ma'rifat, bukan nakirah. Tambah bingung dong.
Bahasa Arab itu kalau ada alif lamnya, salah satunya tandanya makrifat. Ini saja satu-satunya yang nggak boleh dimakan. Yang lain terserah. Tiba-tiba ada makhluknya Allah namanya iblis. Bisiin Nabi Adam nggak? Apa bisiannya? Hadhihi syajaratul khuldi. Ini pohon khuldi. Maksudnya pohon keabadian dan kelanggengan, khalidina. Kalau ente makan pohon ini, kata iblis, ente semakin langgeng, khalidina. Iblis ini memberi keterangan yang benar apa memberi keterangan palsu? Tergoda nggak bapak kita? Padahal oleh Allah sudah diwanti-wanti tadi kan, diberi fasilitas banyak pak, surgawi, satu tok yang nggak boleh, tapi dasar iblis memberi keterangan palsu. Ini adalah pohon abadi, kalau ente makan pohon ini ente semakin apa? Langgeng. Diusir nggak dari surga? Maksud saya, kalau orang yang hidup di 2025 ini masih sadar bahwa dirinya anak cucunya Adam, siapapun orangnya, siapapun, ya siapapun itu, bisa profesor, bisa dokter, bisa kiai, bisa ustadz, bisa gus, bener pak? Wis gak peduli. Pokoknya kalau dia masih sadar bahwa dia anak cucunya Adam, harus hati-hati. Ada kemungkinan jatuh tidak terhormat gara-gara tambang. Oh, gara-gara harta benda kok tambang. Betul pak ya? Karena tidak mencintai Allah sepenuhnya. Kalau mencintai Allah sepenuhnya, maka ditawari ini mau transfer sekian, mau padahal ini nggak benar. Nggak bisa, ini nggak boleh nanti. Saya lebih mencintai Allah. Menurut Allah dan Rasulullah nggak boleh. Itu mestinya pak. Ini satu titik dari pengertian tauhid, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai yang lain-lain. Ini kalau diterapkan di negara kita dari Sabang sampai Merauke, yang Muslim terutama, aman nggak negara kita ini pak? Ini betul itu. Makanya saya yakin, seyakin-yakinnya, dan dimana-mana saya membuat pernyataan, rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara karena syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju pak? Sampai nggak setuju nggak apa-apa, itu benar. Dan itu saya bulan-bulan ini di mana-mana. Tapi yang namanya syirik itu jangan kemudian ini patung disembah-sembah saja, enggak. Mencintai dunia, mencintai jabatan dan seisinya dunia tadi lebih daripada cintanya kepada Allah. Nabrak cintanya, rusak. Nah itu loh, rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara itu karena syirik kepada Allah. Salah satunya. Nah, dan sudah saya sebutkan di mana-mana. Kalau pernyataan saya ini salah, saya tidak ngomong begitu lagi. Tapi nggak ada orang yang menegur saya. Jadi mencintai dunia itu jangan dikira tidak syirik, tidak bagian daripada syirik itu. Ya begitu. Dengan tahu Umar bin Khattab? Tahu di mana? Artinya mendengar kisah-kisahnya sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab kan? Orang yang sekelas Umar itu pernah ngomong salah, ditegur sama Nabi karena ngomongnya masalah cinta, tapi keliru menempatkan. Nah itu kalau Umar saja salah, apalagi kita ini pak? Ini di sini ditulis dalam kitab ini itu, ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Umar? Ya, wa qala Umar radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu. Umar pernah ngomong kepada Nabi, wallahi ya Rasulullah,
la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Jangan titeni kalimatnya. Nabi, kata Umar bin Khattab, demi Allah engkau ini aku cintai dari segala-galanya kecuali aku mencintai diriku sendiri. Maksudnya, saya ulangi pakai bahasa Indonesia kalem-kalem. Nabi, demi Allah engkau ini aku cintai dibandingkan dengan yang lain-lain lebih engkau cintai, lebih engkau ini lebih aku cintai kecuali aku mencintai diriku sendiri. Maksudnya mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu baru mencintai Nabi. Oleh Nabi nggak boleh ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la ya Umar, walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Tidak begitu, sampai aku ini Muhammad nabimu kamu cintai daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Sayyidina Umar itu digitukan, dipanggil Umar. Padahal Sayyidina Umar itu apanya sama Rasulullah? Sayyidina Umar sama Rasulullah itu apanya? Mertua kan? Tapi Rasulullah manggil Sayyidina Umar, ya Umar, gitu aja. Apakah memanggil mertua dengan namanya saja itu sunnah Rasul? Kalau saya bilang sunnah Rasul, besok geger Pak. Sebaliknya, kalau Sayyidina Umar itu manggil Nabi, tidak boleh ya Muhammad. Apa? Ya Rasulullah. Itu di situ. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia, ya Rasulullah, demi Allah engkau ini aku cintai dari segala-galanya kecuali aku mencintai diriku sendiri. Kata Nabi, tidak Umar, tidak begitu. Ya, tidak beriman salah seorang kalau saya ini tidak dicintai daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Baru Sayyidina Umar merubah kata-katanya. Ya. Apa kata-katanya Umar? Walladzi nafsi biyadi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Jadi kata Sayyidina Umar, demi Allah Nabi, engkau ini aku cintai dari segala-galanya termasuk aku mencintai diriku. Berarti yang kedua dan yang pertama beda nggak Pak? Yang pertama tadi menyatakan bahwa engkau ini aku cintai dari segala-galanya kecuali aku mencintai diriku sendiri. Tapi ketika ditegur sama Nabi, lalu Sayyidina Umar merubah kata-katanya, engkau aku cintai dari segala-galanya termasuk aku mencintai. Berarti dalam diri Sayyidina Umar itu harus tunduk kepada syariatnya Rasulullah. Baru Nabi mengatakan apa? Al-an ya Umar. Nah itu baru benar. Terus Nabi membaca ayat Al-Quran, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama dibandingkan umat Islam terhadap dirinya sendiri. Dalam kitab yang berbeda, ya ini di HP saya tak tulis, kitabnya tidak saya bawa ya. Itu ada keterangan kaifa nuhibbullaha wa rasulahu, bagaimana kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Ya. Ayat yang berkaitan memerintah mencintai Allah dan Rasulullah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kamu mencintai Allah maka ikuti saya. Penjelasannya dalam kitab itu adalah anna mahabbatallahi takunu bi itba'i ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi fi ma amara wa tarki ma naha anhu mimma jaa'a fi ahadits as-sahihah. Jadi orang mengatakan mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu dengan mengikuti apa yang disyariatkan dan menjauhi apa yang dilarang. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Sudah pernah diterangkan, bukan memuji-muji Nabi, betul Pak ya? Tapi mengikuti syariatnya.
entah bulan apa saya sudah melantunkan qasidah itu, orang bermaksud memuji-muji Nabi. Tapi di tauhid menurut saya itu tidak diperbolehkan, itu melanggar syariat itu. Masih ingat Pak qasidahnya? Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Benar nggak Pak? Wahai imamnya para rasul, maksudnya Nabi Muhammad, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh Bu diucapkan di 2025? Boleh Pak? Boleh. Tapi ada nggak di masyarakat begitu? Ada. Di mana? Ya itu tadi Ustadz yang diomongkan Ustadz. Dengan adik-adik buka di YouTube, ditulis ya Imam ar-Rusul, keluar semuanya, qasidah-qasidah kelas nasional maupun internasional. Tapi mencintai Nabi tidak begitu, karena Nabi ini adalah utusannya Allah dengan cara mengikuti apa yang disyariatkan. Hadis yang sudah populer, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Nah itu tadi mirip dengan ucapannya Umar itu tadi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau tidak aku Muhammad ini lebih dicintai daripada dia mencintai anaknya, orang tuanya dan manusia pada umumnya. Saya tanya ini, salah satu bukti daripada kecintaan kita kepada Rasulullah apa yang diberitakan Rasulullah untuk kita lafalkan setiap saat? Baca? Bagaimana lafalnya? Nabi memerintahkan wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Baca sholawat di mana saja kamu berada, karena bacaan sholawatmu itu sampai kepada saya, kata Nabi, di mana saja kamu berada. Jadi dengan di sini baca sholawat sampai enggak kepada Nabi Pak? Caranya sampai ke mana? Dengan di Surabaya, di sini, di Menanggal, terutama Menanggal, baca sholawat sampai enggak ke Nabi? Caranya sampai? Jawabannya gampang. Enggak tahu Ustadz, itu bukan urusan kita, gitu loh. Kalau saya boleh ngaturi panjenengan secara baik dan jujur, lalu sholawat mana yang diperintahkan untuk dibaca? Jawabannya sholawat yang menurut hadis. Karena para sahabat ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang beriman bacalah salawat kepada Nabi, para sahabat rame-rame tanya sama Nabi, ya Rasulullah amarana Allahu an nusalli alaihi fa kaifa nusalli alaihi. Nabi, itu loh kita kan diperintah untuk baca salawat, bagaimana lafalnya? Nabi mengajari apa? Lafalnya salah satunya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saya tanya, yang disuruh bersolawat itu orang Surabaya apa kota Surabayanya? Yang disuruh bersolawat itu orang yang muslim yang di Surabaya apa kota Surabayanya? Tapi jenengan pernah melihat spanduk, mohon maaf saya nggak mengolok-olok, Surabaya bersolawat. Si solawat siapa? Surabayanya apa orangnya? Ini benar Pak, walaupun maksudnya itu adalah penduduk kota apa? Surabaya, tapi nulisnya begitu. Dan saya sudah sebutkan di mana-mana salawat badar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiah, salawat tibil kulub tidak pernah diajarkan oleh Nabi.
dan tidak ada yang bantah. Ya, karena saya ditanya jamaah, Ustadz yang mana? Baca yang menurut hadis. Ya, kenapa sih? Coba saya cek ya, karena saya sudah kadung masuk di situ. Kalau ayatnya ini merintah apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Merintah apa? Haji dan umrah, betul ya? Caranya haji dan umrah manasiknya buat sendiri apa mengikuti Nabi? Supaya jawabannya kompak. Buat sendiri apa mengikuti Nabi? Nabi. Tuh, dua. Kita baca ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah apa? Puasa. Caranya puasa, durasinya puasa, batalnya puasa, fadilahnya puasa, buat aturan sendiri apa mengikuti Nabi? Oke, jawabannya benar. Yang ketiga, ayat ini merintah apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Merintah apa? Baca. Yang benar mengikuti Nabi tak buat sendiri? Nabi. Nabi. Disitulah saya terangkan kenapa sih kalau sholat mengikuti Nabi, haji mengikuti Nabi, umroh mengikuti Nabi, caranya puasa mengikuti Nabi, begitu membaca salawat kok tidak mengikuti hadisnya Nabi. Nanti maksud saya Pak? Mohon maaf saya tidak mengolok-olok, tapi saya menerangkan menurut apa yang saya ketahui benar. Betul Pak ya? Karena saya ditanya jamaah, yang mana Ustadz? Baca saja yang menurut hadis. Ingat bahasa saya, salawat batar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiah, salawat